Oke, siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, kita akan mulai ya. Jadi kuliah kita untuk sistem komunikasi lebih banyak nanti kita memanfaatkan LMS. Silakan dibuka LMS kita. Oke, ini LMS kita untuk mata kuliah sistem komunikasi ya. Ini TT6 ya. Oke. Jadi untuk sistem komunikasi jadi di sini nanti memperkenalkan bagaimana sebuah informasi itu dikirimkan. Nah, nanti untuk sistem komunikasi itu ada analog dan ada digital. Nah, untuk sebelum UTS kita lebih banyak ke analog. Ya, ini sebelum UTS kita lebih banyak ke analog. Setelah UTS nanti kita lebih ke arah digital ya. Oke, jadi di sini jadi untuk sebelum UTS ya ini sifatnya analog. Sesudah UTS ini sifatnya digital. Oke, masih banyak yang belum join. Oke, nah pada prinsipnya ini nanti kelas paralel. Jadi untuk kelas paralel semua penilaiannya ya tugas 30%, kemudian UTS UAS 35% ya. Jadi tugas ini 30% ya. Ini dan kuis tentunya ya. Ya, yang kedua nanti UTS 35%, ya. Yang UAS 35% ya. Kehadiran gak dianggap ya, tapi itu jelas berdampak pada tugas, kuis dan ujian nantinya. Oke, kemudian kita mulai untuk sistem komunikasi ya. Jadi untuk sistem komunikasi ini pasti di sini ada pengirim yang kita sebut sebagai transmitter dan ada penerima. Ya. Tentunya ini punya jarak. Nah, semakin jauh maka peran dari telekomunikasi makin bermanfaat ya. Nah, jadi untuk pengirim dan penerima tentunya di sini ada medium ya. Mediumnya bisa pakai kabel ya. Ya, bisa juga wireless ya. Ya, jadi bisa wireless, ya, bisa wireline ya. Nah, tentunya baik itu wireless pakai medium udara atau wireline, berarti di sini ada gelombang yang membawa gitu ya. Jadi di sini ada pasti tentunya di sini kita sudah pelajari ya, gelombang ya yang membawa informasi. Ya, jadi gelombang yang membawa informasi. Jadi kita bersyukur
karena gelombang elektromagnetik itu tidak kelihatan, tetapi ada, ya, dia merambat. Ya, kita sudah pelajari di gelombang elektromagnetik. Kecepatannya kalau di udara ini kecepatannya 3 kali 10⁸. Ya, berarti 300.000 kilometer per detik ya. Nah, kita bisa hitung keliling bumi itu 2 PR. Nah, kita bisa bayangkan keliling bumi. Jadi kalau keliling bumi, ya berarti 2 kali P kali R ya, jari-jari bumi itu 6.370 km ya. Jadi kira-kira 6,28 kali 6.370 km. Ya 6.000 kali 6.000 ya kira-kira 36.000. Ya kan 6.000 kali 6, 36.000. Mungkin ini 36.000 kilometer. Jadi dari satu belahan dunia ke belahan dunia yang lain, misalkan Anda di sini, ya ke titik terjauhnya di sini, ya nggak sampai 1 detik ya. Ya kurang dari 1 detik. Nah, jadi di sini kita memakai gelombang untuk membawa informasi. Nah, kalau tadi di udara 3 kali 10⁸, kita kalau di kabel ya kira-kira range-nya sekitar 2,5 kali 10⁸ meter per detik. Ini kalau kita pakai tembaga ya. Kalau kita pakai fiber optik, ya kalau pakai FO ya berarti kecepatan cahaya ya 3 kali 10⁸ meter per detik. Ya, jadi menariknya seperti ini. Nah, jadi kuncinya adalah di sini ada gelombang yang membawa informasi. Nah, informasi nanti dibawa, ya kalau kita lihat ini gelombang, ya di sini kan punya properti ya, atau punya sifat, atau punya apa, kita bisa punya ini ada amplitudo, ya. Kemudian di sini ya ini bisa kita sebut sebagai panjang gelombang, ya. Kalau gelombang merambat ya kecepatannya ya lambda dikalikan dengan frekuensi. Nah, jadi nanti informasinya itu bisa ditumpangkan ke amplitudo, ya bisa ditumpangkan ke panjang gelombang, bisa ditumpangkan ke frekuensi. Ya, kita nanti menumpangkan informasi itu kita sebut sebagai modulasi. Ya, jadi di sini modulasi ya, itu menumpangkan informasi ya ke properti gelombang ini. Ya, ke properti gelombang ya. Kita menyebutnya apa ini? Properti gelombang elektromagnetik gelombang. Nah, sehingga nanti kalau kita tumpangkan di amplitudonya, kita kalau secara analog nanti kita sebut sebagai amplitude modulation gitu ya. Jadi di sini nanti ada amplitude modulation. Ya, kalau kita tumpangkan ke frekuensi ya frekuensi modulation ya. Kalau kita tumpangkan ke fasa ya fase modulation gitu ya. Ya, nanti kita bahas ini. Ya, kalau ditumpangkannya secara sinyal kontinu, maka kita menyebutnya ini sebagai modulasi analog. Ya, ini sebagai analog. Tapi kalau level informasinya itu berupa diskrit, ya informasinya kita bisa nyatakan dalam bentuk digital, ya maka nanti
kita bisa sebut sebagai modulasi digital. Oke, kira-kira prinsipnya seperti itu. Nah, jadi untuk mengapa kita perlu menumpangkan sinyal ke frekuensi yang lebih tinggi, ya, menumpangkan sinyal ke frekuensi yang lebih tinggi, ya. Jadi kalau frekuensinya itu rendah, ya frekuensi rendah, ini biasanya kalau wireless ya, wireless kalau di sini adalah wireless, berarti kita ciri dari wireless itu kita butuh antena ya. Semua perangkat wireless kan pasti punya antena. Nah, dimensi dari antena itu minimum ya 1/10 lambda. Ya, jadi kalau kita punya antena, dimensi minimum antena itu minimumnya 1/10 lambda. Ya, kita nggak bisa lebih kecil dari ini. Sehingga kita bisa bayangkan kalau misalnya listrik PLN ya, PLN ya, frekuensinya itu 60 Hz katakanlah ya. Maka panjang gelombangnya ya berarti 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 60. Ya, berarti 30 dibagi 60 atau 300 dibagi 60. Ya, berarti tadi 300 km, 300.000 km dibagi 60, ya berarti 5.000 km. Jadi ini panjang gelombangnya 5.000 km. Nah, artinya kalau kita nggak pakai modulasi, maka kita butuh antena ya, yang dimensi antenanya 1/10 dari panjang gelombang. Maka kita butuh 500 km. Ini ukuran antenanya gitu ya, dimensinya. Sehingga mutlak kita perlu ubah nanti ya, gelombang pembawanya itu harus ke frekuensi yang tinggi. Ya, jadi frekuensinya harus frekuensi yang tinggi ya. Karena kalau frekuensinya tidak frekuensi tinggi, nanti kita butuh dimensi antena yang besar. Sampai sini ada pertanyaan? Saya ingin di sini aja mungkin. Oke, saya hapus. Oke. Nah, terkait dengan frekuensi, ya, jadi di sini kita punya frekuensi, tadi gelombang, punya frekuensi. Nah, di udara kita itu ada banyak sekali informasi ya yang dibawa oleh gelombang ini. Ya, ini kalau kita lihat frekuensi, frekuensinya ke atas aja ya. Ini frekuensinya. Mulai dari di sini radio AM, ya radio FM ya. Ini kalau ini masih analog ya. AM itu kira-kira dari 600 kilohertz sampai 1600 kilohertz. Mungkin Anda sudah tidak pernah dengar radio ini. Paling yang ada mungkin di mobil-mobil lama gitu ya. Masih ada radio ya. FM ini di 88 sampai 108 MHz. Ya, kemudian ada TV. Ya, di sini ada TV ya mulai dari VHF ya dan UHF gitu ya. Ini kira-kira 100 sampai 700 MHz. Kemudian ada seluler. Ya, seluler ini ada yang di band 800, 900, 1800, ya 1900, 2100 dan 2300 MHz.
Nah, ini saya hanya menyebut kisarannya ya. Tentunya ini frekuensi itu rentangnya ya mulai dari, ini kalau ke sumbu vertikal ya mulai dari 0 sampai ya sekarang ini sampai yang paling padat itu sekarang ini sudah sampai 20 GHz. Nah, ini semuanya kepake. Di udara kita ini banyak sekali informasi ya. Ada radio, sekian banyak pemancar, ada TV, sekian banyak pemancar, ada seluler, sekian juta pelanggan, ada satelit, ada navigasi, ya, dan seterusnya. Nah, frekuensi itu resource yang mahal ya. Jadi kalau kita operator seluler ya sewa coupling frekuensi ya ini katakanlah di band 900 katakanlah ya di 900 sampai 905 ya megahertz gitu ya. Sewa ya ini biaya per tahun ini 160 miliar ya per tahun. Itu biaya sewa frekuensi. Jadi coupling yang paling mahal itu coupling frekuensi. Nah, operator itu bisa punya 30 sampai 40 MHz. Jadi biaya operator ya kira-kira ini 6 sampai 8 kali 160 miliar per tahun. Untuk sewa frekuensi yang di sini saja ya. Ya, ini. Ini frekuensi ya, ini kira-kira kalau 6 kali 160 miliar ya kira-kira 960 miliar per tahun ya. Nah, sehingga kita mengenal ada teknologi 2G, 3G, 4G, ya, 5G, dan seterusnya itu sebenarnya adalah cara untuk menghemat spektrum. Ya, ini sebenarnya cara untuk hemat spektrum. Supaya biayanya atau kalaupun sewa ini, ya, operator itu bisa untung. Ya. Ya. Caranya bagaimana cara dengan biaya spektrum frekuensi yang mahal ini bisa mengcover atau melayani semakin banyak pelanggan. Ya, ini yang dilakukan oleh operator dengan memakai teknologi yang lebih baik ya. Itu makin hemat spektrum ya. Ya. Jadi mau ke sini mau seterusnya kuncinya sama ya. Ya. Bagaimana cara hemat spektrum ini? Karena spektrum frekuensi itu barang yang mahal. Nah, tadi kalau kita pakai wireless, ya kalau kita pakai wireless, itu kita pakai antena. Ya, jadi tadi kita sudah hitung kalau tanpa modulasi, ya kita hanya pakai katakanlah listrik PLN gitu ya, frekuensinya 60 Hz, maka kita butuh antena dimensinya adalah 5.000 km. Nah, ini nggak akan bisa. Tapi kalau kita naikkan ya, kita di frekuensi yang tinggi, ya katakanlah kita di frekuensi, ya kalau seluler tadi katakanlah 900 MHz, maka ini panjang gelombangnya ya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik ya dibagi dengan frekuensinya adalah 900 kali 10 pangkat 6. Ya ini sama 10 pangkat 8-nya, berarti ini adanya 1/3 meter. Ya, 1/3 meter itu kira-kira 30 cm. Nah, jadi kita bisa buat dimensi antena yang masuk akal gitu ya. Jadi kalau frekuensinya makin tinggi, dimensi antenanya makin kecil. Ya, ini untuk antena di BTS-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, itu kalau wireless ya. Nah, sekarang kalau kita lihat
Ya, ini wireless. Yang wireline, yang pakai kabel, ya ini bisa pakai kabel tembaga. Ya, kemudian bisa pakai kabel fiber optik. Nah, kabel tembaga sekarang ini dari sisi bahannya aja lebih mahal ya. Ya, tembaga ya, lebih mahal dibandingkan dengan kaca. Ya, dibandingkan dengan ya kaca itu resource-nya murah ya karena dari pasir gitu, pasir kuarsa diubah jadi kaca ya relatif murah ya. Silika gitu ya. Nah, ini secara bahan lebih mahal tembaga. Kemudian secara kapasitas bandwidth ya tembaga ini kalau frekuensinya makin tinggi maka redaman kabel itu makin besar. Ya, kita ingat skin depth ya kalau di gelombang elektromagnetik ya ada skin depth ya sebagai 1 per akar pi f mu sigma gitu ya. Jadi kalau frekuensinya makin tinggi ya ini skin depth-nya makin kecil ya. Artinya arus itu semakin mengalir di permukaan sehingga penampangnya menjadi makin kecil. Kalau penampangnya makin kecil, maka redamannya akan semakin besar. Nah, jadi kalau kita pakai frekuensi yang tinggi, kendalanya adalah ya di tembaga ini ya redamannya akan besar. Supaya redamannya nggak besar, maka kita butuh dimensi dimensi kabelnya harus besar. Jadi kalau kita lihat kabel koax gitu ya, misalnya Anda lihat di BTS, ya ini BTS, ya ini BTS, sebentar. Nah ini Anda punya kabel gitu ya, ini di sini ada shelter perangkatnya gitu ya. Nah ini kabelnya lumayan besar-besar, kenapa? Karena frekuensinya, ya tadi, frekuensinya kalau seluler kan ini. Karena frekuensi tinggi, kabelnya dimensinya harus besar. Ya, kira-kira ini dimensinya 3/4 inch, ya inci, ya atau 1 inci. Ya kira-kira Anda bisa lihat pipa di rumah, pipa air itu kebanyakan setengah in ya. Ada yang lebih besar mungkin 3/4 inch. Nah ini redamannya di sini kira-kira 3 dB per 100 meter. Ya, redamannya 3 dB per 100 meter. Nah, artinya kalau kita pancarkan di sini 1 watt, ya kabelnya 100 meter, ya redamannya 3 dB. 3 dB itu setengahnya. Jadi kalau dipancarkan 1 watt, keluaran dari antena ini hanya setengah watt. Ya, hanya berjalan 100 meter. Ya, ini korupsinya luar biasa ya. Dikirimnya ya, 1 sampainya setengah. Hanya jalan 100 meter. Ya, tiap 100 meter berkurang setengahnya. Nah, ini korupsi yang luar biasa ini. Nah, berbeda dengan fiber optik. Ya, kalau fiber optik katakanlah di 3 dB per 100 meter, fiber optik ini redamannya 0, ya sekarang mungkin sekitar 0,01 dB per kilometer. Ya, per kilometer. Jadi kalau kita samakan dengan 3 dB 3 dB dari kabel, ya maka kita perlu di sini supaya 3 dB, ya 3 dB, maka serat optik itu bisa menempuh jarak 300 kilometer gitu ya. Jadi bayangkan di sini 100 meter, di sini bisa 300 kilometer.
Nah, kemudian secara bandwidth, ya, secara daya tampung kabel tembaga, ya, itu untuk daya tampung itu kira-kira 10% dari frekuensi. Nah, kalau ini frekuensinya tinggi, tadi redamannya besar, tapi bandwidth-nya 10%. Makanya biasanya di sini untuk tembaga itu katakanlah koax itu maksimum kita pakai untuk frekuensi di bawah 3 GHz. Ya, kira-kira ini di bawah 3 GHz. Ya, kalau frekuensinya 3 GHz, ya berarti di sini ya 10%-nya berarti 300 megabit per second. Ya, kira-kira ini daya tampungnya untuk koax itu maksimum ini. Nah, bandingkan dengan serat optik. Ya, serat optik itu di frekuensi 10⁻14 Hz. Ya, serat optik itu kan pakai cahaya. Ya, cahaya itu frekuensinya sekitar 10⁻14. Kalau 10% dari frekuensi, ya, jadi 10% dari frekuensi ini masih ordernya ya sekitar 10⁻12 atau 10⁻13. Ya. Nah, 10⁻12 itu ordernya terabit per second nantinya. Ya, jadi untuk kita pakai serat optik itu bisa ordernya terabit per second gitu. Oke, jadi baik kita pakai wireless atau pakai wireline, ya kita perlu namanya modulasi. Ya, ingat tadi modulasi itu menumpangkan informasi ke gelombang pembawa, ya, bisa dalam bentuk amplitudo, bisa frekuensi, bisa fase. Nah, itu background kenapa kita butuh modulasi, ya, di dalam sistem komunikasi. Nah, untuk UTS itu kita lebih banyak ke arah modulasi analog, ya. Setelah UTS kita lebih banyak ke modulasi digital. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Nah, kuliah yang sinkron ini harusnya kita lebih banyak diskusi saja ya. Untuk materi ada di LMS. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Oke, jadi kita lihat bahannya, ya nanti ada modulasi gitu ya, menumpangkan sinyal informasi. Nah, prinsip dari modulasi ya itu nanti jadi kalau kita punya sinyal ya katakanlah sinyal ST ya, katakanlah di sini
dalam bentuk tegangan, ya katakanlah ini V cos 2pi F ya, T misalnya ya. Ini sinyal sinusoidal, ya amplitudonya adalah V, ya ini amplitudonya adalah V, ya kemudian punya frekuensi ya F, ya ini amplitudo, ya punya panjang gelombang lambda, ya punya kecepatan V. Ini V kecepatan ya, ini mungkin saya ganti dengan A saja supaya tidak bingung. Ya, A cos. Ya, jadi sini amplitudonya adalah A. Nah, jadi di sini ini sinyal dalam kawasan waktu, ya, fungsi T. Nah, sinyal kita bisa lihat dalam kawasan frekuensi. Ya, nanti bagaimana transformasi sinyal kawasan waktu ke sinyal kawasan frekuensi, ya kita pakai transformasi Fourier ya. Ya, sehingga di sini jadi SF. Ya, sinyal fungsi F. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam frekuensi, ya maka persamaan ini akan jadi amplitudonya A, ya. Kemudian ini adalah fungsi Dirac, ya. Ya, fungsi Dirac. Ya, fungsi Dirac. Ya, kemudian di sini adalah fungsi F gitu ya. Nah, ini kalau kita gambar ya, kalau ini kan kita di sini dalam kawasan waktu ya, T. Ya, kalau kita gambar dalam kawasan frekuensi ya, maka sinyal ini punya amplitudo ya, besarnya adalah A, ya, berada di frekuensi ya, katakanlah di sini F1 ya, maka di sini F1. Ya, maka di sini di frekuensi F1. Ya, jadi contoh misalnya kita punya sinyal yang ini adalah 10 cos 2pi kali 10 pangkat 3T. Ya, maka di sini A-nya adalah 10, ya, frekuensinya adalah 10 pangkat 3 Hz. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sebuah informasi, ya ini kita nanti, ya katakanlah kita punya sinyal informasi yang sinusoidal juga, kita asumsikan misalnya sinyal informasi misalnya ST, nah, sama dengan di sini katakanlah V, atau saya nyebut ini A saja ya supaya nggak salah, ini A katakanlah ini AP cos 2pi FPT gitu ya. Ini sinyal informasi. P itu sinyal informasi atau sinyal pemodulasi. Nah, sinyal informasi ST ini kalau kita kalikan dengan suatu sinyal yang lain, ya ini katakanlah saya punya sinyal CT, ya ini punya persamaan AC cos 2pi FCT misalnya. Nah, di sini setelah kita kalikan antara ST dengan CT, ya misalnya saya punya di sini S, ya katakan ini saya sebut sebagai S amplitude modulation gitu ya. Ya dalam kawasan ini adalah
ST saya kalikan dengan CT. Nah, hasilnya secara persamaan matematika bagaimana? Jadi SAMT ya itu akan sama dengan ya AP cos 2Pi FCT ya AP cos 2Pi FPT ya saya kalikan dengan AC cos 2Pi FCT. Nah, perkalian cos itu kita bisa nyatakan dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Ini nanti cos kali cos ya. Kita ingat mungkin cos A kali cos B ya. Ini hasilnya adalah cos A plus B ya. Ya. Cos A kali cos B, cos A plus B plus cos A minus B gitu ya. Bagi 2. Ya, sehingga di sini nanti SAMT itu hasilnya adalah AP AC per 2 ya. Ini nanti cos 2Pi FPT ditambah FCT ya. Jadi di sini menjadi frekuensinya adalah FP plus FC T ya gitu ya. Ditambah cos 2Pi ya, dalam kurung di sini FP minus FC T. Nah, artinya apa? Kalau kita mengalihkan sebuah sinyal atau sebuah informasi dalam bentuk sinusoidal, ya, kita kalikan, maka kita akan mendapatkan, ya, misalnya di sini kalau kita gambarkan secara spektrum AP cos 2Pi FPT ini, ya di sini sinyal ST. Ini kalau saya gambar spektrum dalam kawasan frekuensi, ya di sini FP, amplitudonya adalah di sini adalah AP, kemudian CT, ya saya punya sinyal CT, di sini amplitudonya adalah AC, ya di sini FC. Nah biasanya FC ini lebih besar daripada FP ya. FC frekuensi yang pengali ini lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan FP. Nah, ternyata kalau kita gambar, ya, kalau kita gambar ini berarti di sini nanti akan ada frekuensi penjumlahan dan frekuensi pengurangan. Ya, ini ya saya pakai warna ini. Ya, di sini ada FP plus FC dan FP minus FC. Tapi amplitudonya adalah AP kali AC per 2. Ya, jadi ini kalau kita gambar, ya ada frekuensi di sini FP plus FC, ada frekuensi FP minus FC. Amplitudonya adalah di sini. Ya, AP kali AC per 2. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya misalnya nih, kalau kita punya FP-nya itu katakanlah frekuensi suara kita, ya frekuensi suara kita katakanlah sinyal informasinya suara kita itu kira-kira frekuensi suara kita itu di 300 Hz katakanlah ya. Sementara frekuensi carrier-nya itu katakanlah 3000. Ya.
3000 Hz misalnya ya. Ini contohnya. Maka di sini FP plus FC hasilnya adalah 3.300. Ya. FP minus FC hasilnya adalah 2.700. Ya, karena tidak ada frekuensi negatif ya. Artinya apa? Kalau kita punya informasi ya 300 kHz, 300 Hz, kita mau kirimkan ke frekuensi yang lebih tinggi, ya menjadi sekitar 3.000 Hz, ya tinggal kita kalikan informasinya dengan sinyal atau gelombang yang frekuensinya lebih tinggi. Ya, jadi di sini kuncinya adalah ini adalah sinyal informasi. Arti kalau kita kalikan dengan ya gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi, nanti keluaran di sini ya keluarannya setelah kita kalikan ini keluarannya akan menghasilkan frekuensi di sekitar carrier-nya ini, di sekitar ya, CT-nya ini. Jadi kalau ini tadi FC-nya 3000 ya keluarannya setelah kita kalikan ya di frekuensi sekitar 3000. Kalau kita mau frekuensi kita itu di frekuensi 3000 ya 3000 kilohertz ya atau di 3 megahertz ya tinggal kita kalikan frekuensinya 3 megahertz. Kalau kita mau katakanlah di seluler di frekuensi 900 megahertz ya kita kalikan di sini gelombang carrier-nya kita kalikan dengan 900 megahertz. Itu cara memodulasi ya. Jadi karena kita menaikkan ke frekuensi yang lebih tinggi, maka kita bisa menyebut ini adalah operasinya adalah up converter. Ya, karena mengirimkan frekuensi ke frekuensi yang lebih tinggi. Ya, jadi di sini kita bisa sebut operasi perkalian ini nanti kita bisa katakan sebagai modulasi ya atau kita bisa juga menyatakan sebagai operasi juga up converter. Apa beda modulasi dengan up converter? Kalau up converter itu hanya frekuensinya saja yang berubah, ya, informasinya sama. Tapi kalau modulasi, kita menumpangkan informasinya ini, informasi ke gelombang pembawa. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi untuk mata kuliah sistem komunikasi, ini nanti prinsipnya adalah bagaimana kita mengubah informasi ya, menjadi suatu gelombang, ya, gelombang pembawa. Ya, di gelombang pembawa itu kita titipkan informasi ke amplitudo, ke frekuensi atau ke fasa, ya, kemudian ditumpangkan ke gelombang pembawa yang gelombangnya itu frekuensinya lebih tinggi. Nah, tadi kalau di udara kita itu ada banyak sekali gelombang, ya berarti tinggal kalau frekuensi sinyal radio FM ya pengalinya di sekitar 100 MHz. Kalau sinyal radio seluler ya pengalinya di sekitar 900 MHz. Kalau di gelombang katakanlah satelit di 4 atau 6 giga ya maka carrier-nya ya, di sekitar 4 atau 6 GHz. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Belum ada, Pak. Baik, kalau nggak ada silahkan lanjutkan di LMS ya. Jadi di kuliah lewat Zoom, di link Zoom yang tetap ini nanti kita lebih banyak ke diskusi
Jadi Anda banyak baca-baca di activity di LMS ya, karena semua activity di LMS itu terrecord. Ya, saya bisa melihat siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ya untuk mode sinkron lewat Zoom ini kita akhiri sampai di sini. Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.